Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tugasnya di dunia ini dan kini telah bersatu dengan sumber hidupnya pada tanggal 20 Maret. Hidup Suster Maria Magdalena Lumban Batu. Basaria Humita Pelagia Lumban Batu lahir di Sipituhuta pada tanggal 14 Desember 1958 dari pasangan Mulyater Lumban Batu dan Marisa Simamora, anak kedua dari 10 bersaudara. Ia memulai masa aspiran di Biara Santa Clara Gunung Sitoli pada tanggal 19 Juli 1983. Memulai masa postulan pada tanggal 6 Januari 1985 dan diterima sebagai seorang novis pada tanggal 6 Januari 1987 dengan nama biara Suster Maria Magdalena dari Yesus yang telah bangkit. Dia mengucapkan kaul perdana pada tanggal 11 Februari 1989 dan mengikrarkan kaul kekal untuk seumur hidup pada tanggal 11 Februari 1995 di Biara Santa Clara Gunung Sitoli. Suster Magdalena juga menjadi salah satu anggota yang mendapat perutusan untuk memulai hidup kontemplatif di daerah Tapanuli Tengah ini bersama dengan 9 suster yang lain pada tanggal 14 September 2017. Perutusan ke daerah Tapanuli Tengah ini dia terima dengan penuh sukacita, setia, dan pada hingga pada akhir hidupnya. Desember tahun 2022, Suster Magdalena diberikan kesempatan oleh persaudaraan untuk berkunjung ke biara induk di Jerman. Kurang lebih 3 bulan beliau berada di Jerman dan sungguh menikmati rahmat Tuhan sekalipun musim dingin dengan temperatur minus. Dia tidak sedikit pun mengeluh dengan cuaca ataupun makanan. Bahagia dan syukur itulah yang ia alami. Setelah kembali dari Jerman, beliau sungguh ceria menceritakan pengalaman perjalanan pulang pergi dan secara khusus dalam kebersamaan dengan para suster di biara induk. Juga beliau langsung aktif dalam mengikuti kegiatan doa dan rutinitas persaudaraan. Akan tetapi, beberapa hari beliau merasa capek dan mengalami kesehatan yang menurun. Dia berobat ke Poliklinik Susteran KSPU di Sibeapea. Setelah berobat, beliau merasa ringan dan tak lama kemudian beliau drop kembali, sehingga kami putuskan dibawa ke rumah sakit di Sibolga dan dokter menangani dengan lihai. Namun Tuhan berkehendak lain, sehingga beliau menghembuskan napas terakhir pada pukul 00.05 WIB pada tanggal 20 Maret 2023. Kami mengenal Suster Magdalena adalah seorang yang sangat sederhana dan rendah hati. Beliau menekuni panggilan dengan semangat doa
kontemplasi, dan askese yang tinggi, sehingga kami jarang mendengar beliau mengeluh sakit ini, sakit itu, atau merasa lelah. Beliau tidak pernah absen mengikuti jadwal doa dan tetap nomor 1 di ruang doa. Suster Magda adalah pribadi yang berkorban dan bergembira serta tulus mengerjakan pekerjaan apapun. Terima kasih banyak saudari kami yang terkasih, Suster Magdalena, atas kebersamaan kita selama kurang lebih 40 tahun, sejak dari biara Gunung Sitoli sampai di air langsung ini. Kami para saudarimu akan tetap mengenang segala jasamu, kesetiaanmu, dan itu menjadi penyemangat bagi kami semua. Semoga kehadiran suster dalam kerajaan surga menjadi berkat untuk ordo dan komunitas kita, serta untuk keluarga yang telah mempersembahkan suster menjadi abdi Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Saudara-saudara, kita semua yang bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus Tuhan,
Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat namun telah bangkit, jam 2 siang dan kita sudah makan, dan waktu seperti ini kita, apalagi tadi malam, banyak yang larut malam atau bahkan begadang untuk beristirahat secara fisik. Tapi saudara-saudari, karena ini kesempatan kita terakhir bersama suster kita tercinta ini, kita akan merenungkan juga tentang makna kematian itu. Setiap kali kita mengikuti upacara kematian atau penguburan, pastilah kita diajak untuk merenung. Walaupun kadang-kadang kita enggan merenungkan tentang kematian, tetapi kita pasti bahwa setiap orang harus mati. Tidak ada yang selalu hidup dan bertahan hidup selama-lamanya dari pengalaman kita selama ini. Orang Batak juga pasrah akan datangnya kematian pada kehidupannya. Mereka bilang, Anda lupan budak, anduri pamiari, tung nasoboi dotak jua, monungaro soronia. Kalau sudah kata kematian itu, apalagi mau kita katakan? Begitu mereka bilang. Dan orang Batak, ya kita mungkin dengar-dengar saudara-saudari kita yang lain bernyanyi, juga mengajak kita untuk merenung. Tu dia ho, dumate ho. Kemana kau kalau sudah meninggal? Sesudah kau meninggal, kemana kau? Jawablah, kemana? Dumateho, saya pikir matu diaho. Jadi perlu kita pikirkan, kemana kita sesudah kematian? Kemana nanti suster kita tercinta, Suster Magdalena ini, kalau sudah kita kuburkan nanti? Dan kita tahu, kita manusia pada umumnya senang untuk umur yang panjang. Pasal-pasal orang Batak selalu mengatakan, "Dede kita mangulu, saya sahat panggabean." Lagu-lagu juga begitu banyak mengingatkan, menginginkan, mendambakan kehidupan yang panjang. Kalau ada yang ulang tahun, selalu kita bernyanyi, ya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang, selalu kita ulang-ulang, panjang umurnya. Sepanjang apa? Khairil Anwar dalam satu visinya juga dengan begitu keras mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi, tidak perlu sedih-sedih. Padahal sastrawan kita ini meninggal pada umur 49 tahun. Dan di dalam Mazmur juga sudah kita katakan berulang-ulang, batas umur kami ya Tuhan 70 tahun, 80 jika kuat. Ya, jadi memang kita membutuhkan, memikirkan, merenungkan tentang kematian ini. Dan kemudian tentu permenungan kita akan sampai kepada, kalau begitu apa arti hidup kita ini? Kalau hanya begitu singkat. Dan mengapa kita harus hidup kalau toh kita harus mati? Lalu
kita tahu bahwa Allah itu adalah keabadian. Untuk Dia tidak ada hari, bulan, tahun, abad, milenium. Dia adalah Alfa dan Omega. Tapi Allah itu baik. Mengapa kita tidak bisa hidup seperti Allah? Dari ungkapan-ungkapan manusia itu, kita mengambil satu kesimpulan bahwa manusia juga mendambakan, sadar atau tidak sadar, kehidupan yang abadi itu. Kita juga ingin seperti Allah hidup untuk selama-lamanya. Dan memang Allah mengajak kita, Allah juga mengundang kita untuk hidup dalam keabadiannya, supaya kita juga bersama dengan Dia hidup kekal. Tetapi kita hidup di dunia ini sebagai lambang, gambaran, ataupun syarat supaya bisa masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Orang atau manusia yang tidak pernah hidup di dunia ini, tentu bagaimana dia bisa ikut kepada kehidupan yang kekal. Jadi harus ada kehidupan di dunia ini, walaupun hanya sementara. Dan kehidupan di dunia ini menjadi syarat bagaimana kita sampai ke kehidupan kekal. Maka kematian dalam kehidupan di dunia ini adalah pintu, adalah jalan yang harus kita tempuh supaya kita bisa tiba pada kehidupan yang kekal. Dan Yesus sendiri sudah memberikan contoh baik dari ajarannya maupun dalam hidupnya. Dia hidup, datang ke dunia ini seperti kita manusia, tetapi kemudian dia bersengsara, dia wafat, dimakamkan, tetapi bangkit pada hari ketiga, hidup untuk selamanya lagi, untuk menjelaskan kepada kita bahwa itulah sumber dasar pengharapan dan iman kita yang percaya kepadanya. Dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan itulah juga iman kita. Itulah juga keyakinan kita dengan suster kita tercinta, Suster Magdalena, yang sebentar lagi kita antar ke peristirahatan yang terakhir di dunia ini. Suster kita ini usianya 65 tahun. Itu sudah karunia yang sangat bagus. Dia wafat sebagai seorang suster Klaris, dan dia setia sampai akhir. Tadi kita sudah sama-sama mendengar, dia seorang yang sederhana, seorang yang polos, seorang yang tulus. Namun dia juga dipercayai oleh para suster untuk menjadi anggota dewan di pimpinan. Dan 3 bulan ini diberi kesempatan untuk pergi ke Eropa, ke Jerman, karena dia punya cita-cita kalau bisa ziarah ke makam Suster Ruth, misionaris Klaris yang pertama dulu yang dikenal di daerah kita ini. Dan dia bisa juga melihat rumah induk descendant di Jerman, dan itu sudah terpenuhi. Uskup kita mengatakan seolah-olah peristiwa kesenangan Suster Magdalena ini mengalami semua itu boleh mengungkapkan kidung atau nyanyian seperti setiap malam dinyanyikan oleh para pendaras kompletorium atau ibadah. Jadi pasti dengan bangga dia sudah menyanyikan itu dalam kehidupan yang abadi.
Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang. Dan dia sudah berpulang. Pasti dalam keceriaan, dalam kebahagiaan. Tidak usah kita tanya kepada Suster Magdalena ini, apa ijazah yang kau punya? Tidak ada ijazah, tidak ada konten, tidak ada nilai, apalagi IP. Dunia yang ada IP, konten, poin, rapor, ijazah, sudah dia dapat. Dan itu yang paling bagus, yang terbaik, yang kita yakini membawa dia kepada kehidupan yang kekal. Kepada keluarga besar Gunung Batu, untuk mulia dengan nyamannya. Haleluya, kamu do sada sen keluarga muna Suster Magdalena. Lalu masa wujud jalan hot di padanna. Jadi sahabat Suster Klaris saat Rodina Marinju. Jadi kang ada munir hati di sana ina. Las maruhata hot buate Apolonion saat Rodina. Di bagasan las di roha haporseal. Kapatulus kapabulus rohata bahwa akibana kepada diana di Porti. Dan kepada keluarga besar Klaris, kita para pengikut Fransiskus dan temannya kaum berjubah biarawati, kepergian dari saudari kita Suster Magdalena ini adalah kebanggaan bagi kita semua. Dan khusus kepada Suster Klaris, tidak ada yang kita sesalkan, tidak ada yang kita takutkan. Yang ada adalah kegembiraan dalam iman. Saudari kita ini telah merasa Pencipta dalam kesetiaan hingga akhir. Dan makna yang sangat dalam yang kita lihat juga untuk biara Klaris Diaitaso ini. Sudah banyak tanaman yang sudah kita tanam dan sudah mulai berakar, sudah mulai berbunga, berdaun dan berbuah. Dan kita juga sudah mendirikan bangunan yang kokoh kuat. Setiap kali bapak-bapak ibu tadi melihat kapal kita ini, selalu luar biasa pendirian biara di Aitaso ini. Dan tentu stasi Aitaso juga menjadi sangat bangga dan pantas. Aku memangina manusia wanita, karena dong bisa ada biaranya Suster pertanian jadi bahasa itu masih bergaya untuk kita. Aku bola pero karena sangat gila dan sidak, aku ni saudara ni tertumbola bekas tentang tinggal di tertumbola. Jala sonari jupang matikina ikon sada setengah-tengani akan Suster tahun tatanong batong di kompleks ni biara. Jadi lengkap mah ada yang magina. Anu bisa kesesuaian kapapahanan bangunan nauli darengan jalan atas suetong. Sahala Suster naun setia monding di nganan. Jadi makitis ya non, semakin lengkap, semakin kokoh pendirian biara kita ini para Suster Diaitaso ini, dan ini jaminan untuk ke masa depan bagi kita untuk tetap berjuang dengan semangat. Dan kita memperlengkapkan Suster kita ini dengan hati yang tulus, dengan ikhlas dalam iman dan kegembiraan bahwa dia pasti sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah isi doa kita, isi pengharapan kita, iman kita pada perayaan Ekaristi ini. Mari kita satukan segala harapan dan niat kita ini, dan kita arahkan pikiran, permohonan kita
Dia akan menjadi pendoa bagi kita dan kita semua yang masih tinggal dalam peziarahan di dunia ini dengan semangat melanjutkan panggilan perjuangan kehidupan kita masing-masing dalam terang iman dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Rahim, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup kekal bagi semua orang. Bagi almarhum Suster Maria Magdalena, kami serahkan kepadamu ya Allah yang Maha Rahim, arwah saudari kami Suster Maria Magdalena. Ampunilah segala dosa-dosanya, dan semoga karena kemurahan belas kasih-Mu, Engkau mengikut sertakan dia dalam kebahagiaan hidup kekal. Kami mohon ya Tuhan. Inilah permohonan kami ya Bapa, semoga Engkau yang Maha Baik membuka pintu surga bagi hamba-Mu yang kami antarkan ke hadirat-Mu dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan daku, ia akan hidup Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. selamanya. Kami menantikan saat itu. Maut akan lenyap, diganti hidup. Saatnya kami kelak memandang wajah-Mu disinari terang dalam rumah. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perjamuan cinta kasih ini yang menikmatikan bahagia. Maka air suci akan diracikkan di atasnya dan dupa turut melambungkan keharuman amalnya kepada Tuhan. Menangis semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya
dan para malaikat Allah datanglah menyongsong saudari kami. Dapat